Pendidikan adalah fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan, menciptakan warga negara yang terdidik dan produktif yang dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem zonasi dalam hal PPDB itu sih sah-sah aja ya, itu namanya aturan pemerintah dan itu yang harus kita laksanakan nanti ya ke depannya, dan itu sudah berjalan berapa tahun terakhir, 4 tahun terakhir ini ya. Nah ini kan mau tahun kelima ya. Revolusi harus terus terjadi dalam sistem pendidikan seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh revolusi dalam sistem pendidikan yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir adalah sistem zonasi. Menurut saya, kelebihan dari sistem zonasi ini adalah kemudahan untuk orang-orang atau siswa yang ingin berangkat ke sini dengan rumahnya yang dekat. Juga menyelesaikan masalah terkait ketidakmerataan pendidikan. Kalau kekurangannya sendiri itu Pertama, masih banyak kecurangan di sistem zonasi. zonasi sendiri ini 50% ya kalau nggak salah. Sangat mempengaruhi kuota prestasi saya. Berbeda sekali ya, mulai dari karakter itu ya, dari prestasinya mereka ya. Kan rata-rata anak zona itu tidak selalu berprestasi gitu, tapi kan mereka menang hanya dari jarak rumah begitu. Nah itu rata-rata seperti itu, dan akhirnya mungkin dari situ mereka masuk di sekolah, akhirnya untuk mengikuti pembelajaran tidak bisa seperti temannya, sehingga di kelas itu ada beberapa tipe anak yang melaju melesat gitu ya. Lah sedangkan anak ini jalannya seperti kura-kura belajarnya. Nah itu kita harus double memfasilitasi itu, sehingga memang kalau dibilang terjadi perubahan signifikan sih iya begitu ya, pola cara mendidik terus sampai input, tetapi kita tetap berupaya supaya anak-anak nanti pada saat masuknya begitu, tapi keluarnya tetap bisa seperti anak-anak yang lainnya. Berikut adalah perbandingan data siswa yang lolos melalui jalur SNBP dari kedua sekolah. Dimulai dari SMA N 1 Malang dengan jumlah siswa sebanyak 87 siswa pada tahun 2021, 72 siswa pada tahun 2022, 80 siswa pada tahun 2023, dan 58 siswa pada tahun 2024. Sedangkan untuk SMA N 2 Malang sebanyak 62 siswa pada tahun 2020, 58 siswa pada tahun 2021, 78 siswa pada tahun 2022, dan 53 siswa pada tahun 2023. Kualitas di SMA ini karena adanya zonasi, mungkin di SMA Negeri 1 ini dulu terkenal oleh anak-anak yang nilainya tinggi. Namun karena adanya sistem zonasi ini, jadi banyak anak yang mungkin prestasinya ya biasa-biasa aja juga harus masuk ke sekolah ini juga, sehingga bisa jadi kualitas SMA Negeri 1 ini yang dulunya dikenal sebagai anak-anak yang pintar itu sedikit menurun. Kita berusaha untuk mempertahankannya itu sebenarnya tidak hanya dari guru, jadi semua unsur elemen sekolah itu berusaha dan bertanggung jawab untuk istilahnya mengembalikan nama sekolah. Kalau yang saya tahu tentang zonasi itu kan tujuan besarnya agar tiap kota itu tidak macet, karena tiap anaknya bisa langsung ke sekolah, salah satunya dengan jalan kaki atau naik sepeda. Tapi tujuan besarnya itu belum bisa tercapai karena masih banyak kecurangan di zonasi itu sendiri. Sehingga untuk saran dari saya itu pembenaran di sistem PPDB-nya itu sendiri, sehingga penentuan jarak dari rumah ke sekolah itu harus jelas. Terima kasih. Terima kasih.